Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Hebi Ayatullah. Perkenalkan, saya Fana Jurotun Ilani Saro. Dan saya Cicaya Firdausi. Saya Vivi Nurhayati. Dan saya Putri Maulidia. Saya Najwa Aulia Zahra. Halo semua. Di sini aku perwakilan dari kelompok 5 akan mengajak kalian untuk ngapain sih? Pastinya nonton video kami. Pak Jamal mengarang cerita. Inilah video dari kelompok 5. Pertama-tama kami mohon maaf sebelumnya Pak, merepotkan jenengan. Kami dapat tugas dari dosen Pancasila buat mewawancarai tentang Pancasila. Siapa dosennya? Dosennya Opa Galih. Pak Galih. Nggih, kembar 3 itu. Nggih. Mungkin pertama-tama kami akan mewawancarai tentang tanggapan Bapak tentang kurangnya pendidikan Pancasila di kehidupan saat ini. Kehidupan mana? Kehidupan masyarakat atau kehidupan kampus? Kehidupan umumnya sih masyarakat aja ya. Oke. Jadi menurut saya pendidikan Pancasila ini penting karena pendidikan Pancasila ini kan menjadi sebuah karakter dan identitas bangsa. Karena Pancasila itu hanya ada di Indonesia gitu ya. Jadi kalau mau jadi warga negara Indonesia ya harus paham nilai-nilai Pancasila karena itu akan membentuk sebuah karakter atau identitas sebuah bangsa ya. Oh, ini adalah rakyat Indonesia gitu ya. Maka itu penting. Nah, karena hal ini penting maka ya harus ada sinkronisasi, artinya dalam dunia pendidikan itu harus adanya pendidikan Pancasila sehingga nanti outputnya mahasiswa atau lulusan-lulusan itu dari sekolah ketika kembali ke masyarakat itu bisa mengamalkan nilai-nilai itu. Nah, fenomena saat ini terkait kurangnya pendidikan Pancasila ini dalam masyarakat itu kemudian memunculkan beberapa fenomena ya, yang mana masyarakat ini kurang memahami nilai-nilai Pancasila itu, terutama pada nilai ketuhanan, nilai persatuan, gitu ya, dan kemanusiaan. Sehingga ketika masyarakat itu tidak memahami ketuhanan, ya maka mereka meremehkan hal-hal yang berhubungan dengan agama kan gitu ya, karena ketuhanannya tidak kuat. Ketika mereka tidak memahami nilai-nilai kemanusiaan, maka kemudian mereka akan muncul sikap acuh tak acuh kepada lingkungan sekitar. Misalnya kalau dia itu kaya, maka dia tidak mau tahu dengan tetangganya yang kurang. Ini dampak dari kurangnya nilai kemanusiaan. Pada poin kemanusiaan. Kemudian pada nilai persatuan. Nah, persatuan ini ketika dia kurang memahami nilai persatuan ini, maka dia tidak peka terhadap sifat gotong royong, saling membantu. Nah, itu dia tidak peka karena tidak paham akan ada nilai persatuan ini. Maka nilai-nilai Pancasila itu saya pikir penting dalam masyarakat dan harus ada sinkronisasi itu tadi ya. Jadi dunia pendidikan harus memberikan nilai-nilai itu, kemudian berdampak pada outputnya yang nanti akan kembali ke masyarakat dan bisa mengamalkan nilai-nilai itu. Jadi ketuhanan dia punya nilai itu, kemudian persatuan, gotong royong dia juga melaksanakan itu kan begitu ya. Kemudian kemanusiaan, kalau ada yang susah dan sebagainya, hatinya tergerak untuk membantu itu karena punya dasar nilai-nilai itu tadi. Oke, itu menurut saya begitu.
Terus Oke. yang kedua itu bagaimana anggapan Bapak tentang ketidakadilan yang tidak diterapkan di masyarakat saat ini? Ketidakadilan Iya. yang Yang tidak Yang diterapkan, yang tidak diterapkan kan di masyarakat ini kan banyak ketidakadilan yang belum diterapkan 100%. yang belum diterapkan 100%. Oke. Ya, menurut saya ini ya harus adanya kebijakan ya dari pihak yang berwenang terhadap hal ini, yaitu kebijakan untuk menyamaratakan Antar pihak. bukan menyamaratakan, misalnya dari sudut pandang hukum saja ya. Nah, hukum ini ya dari pihak yang berwenang maka harus menyamaratakan itu, tidak ada perbedaan antara yang menengah ke bawah itu tajam gitu ya, harus di ini hukum dan lain sebagainya, sedangkan yang menengah ke atas itu banyak toleransinya dan sebagainya. Itu menurut saya itu yang harus diperbaiki oleh pihak-pihak yang berwenang. Dan untuk memperbaiki itu ya pihak-pihak itu kan harus memiliki nilai-nilai Pancasila itu kan gitu ya. Harus mengerti gitu ya. Harus mengerti hal-hal itu. Itu menurut saya itu. Kemudian yang ketiga itu tentang masyarakat yang lebih mementingkan gaya hidup konsumtif daripada nilai-nilai gotong royong. Itu bagaimana? Nah, ini hubungannya dengan nilai yang kemanusiaan, juga kemanusiaan sama persatuan gitu ya. Iya, persatuan. Nah, ketika seseorang itu tidak memahami nilai kemanusiaan misalnya, maka dia akan mementingkan dirinya sendiri, lebih konsumtif. Artinya konsumtif itu bukan hanya yang dia harus belanja terus, bukan. Artinya yang dia dalam pikirannya itu hanyalah dirinya sendiri, itu masuk dalamnya ya. Jadi tidak mementingkan, ketika dia dititipi harta yang banyak, kemudian dia tidak dilengkapi dengan nilai kemanusiaan, maka harta yang banyak ini hanya untuk diri dia, itu pikiran dia, sehingga dia tidak memikirkan orang lain di sekitarnya dan lain sebagainya. Itu kan karena dia tidak memiliki nilai kemanusiaan itu tadi. Kemudian ketika gotong royong, dia tidak gotong royong ya, itu karena dia tidak memiliki nilai persatuan itu tadi. Nah, jadi selama ketika ada lingkungannya gotong royong, udah ada yang mengerjakan ya sudahlah. Nah, begitu ya. Padahal harusnya kita harus saling membantu, dan pekerjaan itu walaupun sudah ada yang mengerjakan, beberapa orang akan lebih cepat apabila kita juga ikut membantu kan gitu. Tapi karena tidak punya nilai gotong royong, akhirnya tidak punya nilai persatuan, akhirnya dia tidak mengaplikasikan dalam bentuk gotong royong. Itu karena tidak memahami nilai itu. Maka harusnya bagaimana ya, kembali pada poin pertanyaan pertama, pendidikan Pancasila itu penting. Nah, dalam dunia pendidikan Pancasila itu penting untuk diterapkan, dipelajari, sehingga nanti ketika terjun ke masyarakat, nilai-nilai Pancasila itu bisa diaplikasikan, bisa diterapkan dalam bentuk ya gotong royong, saling membantu dan lain sebagainya. Ketika jadi pihak yang berwenang, misalnya jadi presiden atau apa dan sebagainya, ketika memiliki nilai-nilai Pancasila yang kuat, maka saya yakin tidak akan ada kesenjangan di masyarakatnya, karena semua masyarakat segala lini akan merasakan keadilan, tidak tumpul di atas tajam di bawah, karena semua masyarakat akan merasa dihargai dan merasakan keadilan yang sama. Itu kalau punya nilai-nilai Pancasila. Itu menurut saya. Mungkin itu saja Pak. Jadi kesimpulannya itu Pancasila itu adalah sebuah pendidikan yang sangat penting. Pendidikan Pancasila. Ini ya intinya pendidikan Pancasila itu yang memiliki nilai-nilai Pancasila itu ya. Iya. Itu sangat penting. Sangat penting di dalam dunia pendidikan, dan
harus diterapkan di kehidupan Nah, masyarakat. nantinya yang akan diterapkan dalam kehidupan Bermasyarakat. masyarakat. Karena kita orang-orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan itu kalau sudah selesai kan akan tetap kembali ke masyarakat, Masyarakat, iya. gitu ya. Nah, dan nilai-nilai itu atau ilmu-ilmu kita ya akan kita terapkan ke masyarakat itu. Tujuannya ke situ. Gitu. Mungkin itu saja Pak. Oke, siap. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertama kami mohon maaf mengganggu waktunya dengan Mas. Kami di sini dapat tugas dari mata kuliah Pancasila untuk mewawancari jenengan tentang terkait Pancasila. Pertanyaan pertama itu tanggapan sampean tentang kurangnya pendidikan Pancasila di kehidupan saat ini, kehidupan masyarakat gitu Mas. Pendidikan Pancasila yang kurang relevan nih. Kurang manfaat. Kalau tanggapan saya sama dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran Allah berikan kepada kita semua itu banyak hukum-hukum dalam Al-Quran yang bahkan sekarang kita menganggap Al-Quran itu tidak relevan dengan kehidupan saat ini. Nah, jadi apabila ada tanggapan kalau misalnya Pancasila itu tidak relevan dengan saat ini, kalau menurut saya adalah hal yang wajar, karena perkataan Allah pun bisa dikatakan demikian, apalagi yang hanya buatan manusia. Jadi hanya wajar. Tapi dalam sisi lain kehidupan Pancasila itu kita sebagai masyarakat Indonesia sebaiknya memiliki rasa nasionalis dan bisa menerapkan Pancasila itu untuk kehidupan saat ini. Benar. Terus yang kedua itu tanggapan tentang ketidakadilan yang tidak diterapkan di masyarakat saat ini. Kalau ketidakadilan ini kan berarti sudah menyeleweng dari Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini yang perlu kita perhatikan sebenarnya. Kalau misalnya kita mengatakan tentang ketidakadilan dalam masyarakat, tapi dalam Pancasila itu ada satu sila yang mengatakan keadilan sosial. Nah, ketidakadilan ini yang sebenarnya harus kita benahi bersama. Jadi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia harus selalu kita terapkan kepada masyarakat agar kita sendiri pun bisa menanamkan rasa nasionalis dan tidak zalim kepada masyarakat. Seperti itu. Terus yang ketiga tentang masyarakat yang lebih mementingkan gaya hidup konsumtif daripada gotong royong. Pasti kita juga memiliki gaya hidup masing-masing ya Mas. Konsumtif, kemudian gotong royong, ada orang yang sangat bersosial sampai melupakan kebutuhan dirinya sendiri gitu kan, macam-macam gitu. Nah, jadi kalau gaya hidup konsumtif yang terlalu timpang dari gotong royong, sebenarnya ini yang kurang baik Mas. Karena gotong royong ini salah satu bentuk kita itu bersosial kepada manusia yang lain. Kemudian karena gotong royong pun kita juga bisa menjadikan negeri ini sebagai negeri yang baik. Kalau konsumtif kan ibaratnya kita hidup secara pribadi sendiri gitu. Nah, jadi kalau misalnya konsumtif lebih banyak atau ada ketimpangan antara keduanya, ini kurang baik kalau menurut saya Mas. Tapi kalau misalnya jangan pernah membaca Buya Hamka, kitabnya Buya Hamka. Dalam kitabnya itu beliau pernah menuliskan bahwasanya tidaklah seseorang dikatakan nasionalis apabila dia menghidupi dirinya sendiri tanpa memperhatikan tetangga sampingnya. Kalau memperhatikan tetangga sampingnya kan juga sesuai dengan ayat Al-Quran, juga sesuai dengan hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang memuliakan tetangga. Jadi nyambung ke sana juga. Jadi kesimpulannya itu Pancasila itu sangat penting di kehidupan masyarakat saat ini. Sangat penting. Terus peran masyarakat juga dalam hal bergotong royong dan lain-lain gitu ya. Betul. Semuanya sangat penting, dan apalagi melihat budaya dan kultur kita di Indonesia ini, memang Pancasila sangat diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja Mas. Terima kasih ya Mas. Sama-sama. Terima kasih. Pertama kami Pak, saya dari Genji ada tugas dari dosen ini menanyakan wawancara kita lebih. Yang pertama itu tanggapan tentang kurangnya pendidikan Pancasila. kurangnya pendidikan Pancasila itu budaya barat yang negatif itu masuk dengan mudah, dan untuk jangka panjangnya
ya bisa jadi komunis tidak bisa menang. Yang kedua itu kegiatan tentang keadilan yang kita lakukan di Indonesia. Tentang ketidakadilan ya saya ya udah banyak mas ya, bahkan di berita-berita udah banyak ya, semoga aja pemerintah bisa Indonesia apalagi kan bentar lagi kan udah ganti masa kepemimpinan, semoga bisa lebih banyak, bisa lebih baik lagi dan tidak tajam ke bawah dan Itu tentang masyarakat yang lebih memastikan gaya hidup konsumtif daripada gaya hidup kalau gaya hidup konsumtif itu ya itu mas, kembali lagi itu kan kalau pertanyaan yang nomor satu tadi itu kan itu hal-hal budaya-budaya negatif mas, itu aja ibarat ya itu penyebab, salah satu penyebabnya dari kurangnya pendidikan Pancasila mas. Jadi harus bisa lebih ditanamkan nilai-nilai gotong royong harus bisa ditanamkan karena kan sesuai Pancasila mas, Pancasila itu kan sudah sesuai dari ayat pribumi itu, dari dasar ayat pribumi. Oh, sangat berperan penting mas, sangat berperan penting. Soalnya kalau Pancasila itu kan juga jadi pedoman, ya pedoman untuk cara berpikir mas, cara berpikir ya masyarakat di kehidupan sosial mas, kan kita ini kan di kehidupan sosial. Oke, gak apa-apa, gak apa-apa. Seperti halnya kita meyakini bahwa Tuhan itu ada dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penerapan nilai-nilai Pancasila pada sila kedua yaitu kita harus saling menghormati sesama lain dan harus bersikap adil. Jadi kalau penerapan nilai-nilai Pancasila pada sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari itu yang pertama mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Terus yang kedua adalah berkorban demi kepentingan bangsa. Yang ketiga berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat kayak kerja bakti, gotong royong, siskampling. Dan kalau di lingkungan sekolah itu kita itu harus menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah, seperti menjaga kerukunan, saling menyapa dan tidak membedakan teman, dan menghargai antar sesama warga sekolah. Dan ketika upacara bendera kita laksanakan dengan hikmat dan tertib. Nilai-nilai Pancasila dalam sila keempat, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, musyawarah untuk mencapai mufakat yang diikuti oleh semangat keluarga, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Jadi penerapan nilai-nilai Pancasila di sila kelima ini adalah saling menghargai perbedaan pendapat di sekitarnya, dan kemudian menghormati atau menghargai guru-guru dan teman-temannya. Kemudian yang ketiga itu saling tolong-menolong dan membantu ketika sedang kesusahan tanpa membedakan antar sama orang lain. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari, kita dapat berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang harmonis dan beradab. Jadi kesimpulannya dari hasil wawancara kami adalah pendidikan Pancasila merupakan pendidikan yang sangat penting karena merupakan karakter dari bangsa tersebut. Terus terkait kurangnya pendidikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terdapat beberapa fenomena. Salah satunya adalah pertama kurangnya nilai-nilai
keadilan, nilai-nilai ketuhanan, dan penerapan nilai-nilai masyarakat. Jadi dari itu perlu adanya kesadaran dari masyarakat dan beberapa orang-orang yang berpengaruh untuk bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.